Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 5 saham big caps berpotensi naik lagi dari level downtrendnya dan bullish reversal. Apakah ini waktu yang pas untuk kita re-entry lagi? Sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Nah jadi The Fed akan turunkan suku bunga. Saham dan obligasi Indonesia ini menjadi primadona guys ya. Hal ini terjadi dikarenakan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat itu angkanya sudah mulai turun menjelang pemangkasan suku bunga oleh The Fed ya guys ya. Untuk US 10 years bond yield dan untuk tenor 30 tahunan, imbal hasil obligasi Amerika Serikat kemarin kita bahas ya guys ya, itu sudah mulai turun dan investor asing ini sudah mulai melirik lagi ke emerging market termasuk ke Indonesia. Jadi memang dana yang cukup besar masuk ke obligasi di Indonesia dan nantinya dana tersebut juga bisa saja masuk ke IHSG ya guys ya. Dan ketika investor asing ini berinvestasi di IHSG, yang pertama kali akan dicari adalah likuiditas yang besar dan tentu saja investor asing akan memilih terlebih dahulu saham-saham big caps yang belum naik signifikan ya guys ya, seperti itu ya, karena dana asing juga besar. Jadi itulah alasan ya kenapa kita membahas saham-saham big caps yang ada potensi bullish reversalnya. Oke, saham pertama yang akan kita bahas dan kita nilai ini juga menarik adalah saham Telkom, di mana Telkom ya guys ya di 1 tahun atau year to date ini masih turun, masih minus ya 22%-an dan untuk harga saat ini di Rp3.110 per saham. Namun di hari Jumat kemarin ya kita lihat pergerakannya sudah mulai menarik kembali dengan kenaikan 1,97% ya guys ya di level 3.110 dengan akumulasi yang juga besar. Jadi saham Telkom ya guys ya, setelah saya perhatikan memang ini saham yang juga rutin diakumulasi oleh investor asing. Jadi masuk dalam tahap akumulasi guys ya secara terus menerus. Jadi untuk Telkom sendiri ya kita melihat memang investor asing mayoritas melakukan akumulasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamental guys ya, memang Telkom ini ya secara laba bersih itu di kuartal 2 sempat mengalami penurunan. Ya, tapi ya jika tidak ada program pensiun dini di kuartal 2 ini, maka seharusnya laba Telkom itu masih bisa naik ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi untuk Telkom sendiri memang sudah melakukan program pensiun dini ya untuk beberapa karyawannya yang kemungkinan juga dalam fase perampingan gitu ya. Untuk karyawan-karyawan mungkin ada yang sudah tua juga, ada yang sudah lama juga gitu ya bekerja di Telkom dan kurang produktif ya, jadi ditawarkan untuk program pensiun dini seperti itu. Nah jadi kalau bisa kita perhatikan pun ya untuk Telkom ini di mana net profit marginnya juga masih cukup besar ya di angka 15% dan dari sisi valuasi juga masih cukup menarik sebenarnya, apalagi sahamnya juga belum naik signifikan. Lalu dari sisi dividen juga masih oke guys ya, di mana dividen yieldnya di angka 5,7% untuk pembagian dividen di 16 Mei 2024. Sedangkan untuk return on equity di angka 18,10% yang juga kita nilai masih cukup menarik guys ya. Apalagi saham Telkom ini rutin diakumulasi oleh investor asing dan kita melihat guys ya di harga 3.000-an ya kemarin itu sempat oversold ya, jadi ada potensi Telkom ini bisa naik lagi ya ke level yang lebih tinggi. Nah jadi gini guys, untuk Telkom ini potensi dividen yieldnya sekitar 4,8 sampai 6,5%, sebenarnya cukup oke guys ya untuk investasi ketika teman-teman belum punya saham Telkom dan beli di harga bawah. Ini potensi upside ya dari capital gain akan jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi dividen yieldnya. Tapi kembali lagi, saham yang bisa rutin bagi dividen itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih profitable dan juga memang bagus ya guys ya untuk long investing. Tapi kembali lagi ketika teman-teman belinya itu terlalu tinggi, apalagi beli di pucuk ya di 4.200-an, maka teman-teman ya tadi kita lihat secara year to date itu masih minus 22%. Jadi kembali lagi guys ya, hindari beli saham di pucuk. Beli saham bagus itu di harga bawah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Nah, jadi kalau bisa kita perhatikan ya, Telkom ini di sell in Mei kemarin sempat turun ke area bottoming di sekitar 2.800 ya sampai 2.700-an. Dan di level saat ini ya guys ya di 3.100-an ini sebenarnya sudah berada di stage 2-nya gitu ya. Jadi untuk Telkom ya ketika mengalami bottoming pastinya ada banyak sekali investor yang sudah pegang di harga bawah di 2.700 sampai 2.800-an. Tapi di level saat ini pun sebenarnya masih cukup menarik ya guys ya. Karena alasannya begini. Nah, ketika nanti Telkom itu bisa breakout ya guys ya di level 3150 ya. Nah, ketika berhasil breakout di 3150 maka di zona ini akan banyak investor yang melakukan buy on breakout ya guys ya.
Kita akan coba kasih tanda guys di 3150 ya. Nah, di area sini ketika berhasil breakout ya guys ya, nanti akan banyak sekali investor besar yang uangnya banyak gitu ya yang akan masuk dan juga menggunakan strategi buy on breakout yang menandakan bahwa Telkom ketika breakout level resistennya ini berarti akan ada kenaikan kembali ya guys ya dan akan ada penguatan. Nah, hal itu pun akan terjadi ketika Telkom itu berhasil breakout di zona resistance selanjutnya di 3270 guys ya. Ketika berhasil naik lagi ya sekitar 3270 ya sampai 3300-an. Nah, ini di sekitar MA 150-nya ya. Ketika berhasil breakout di dua zona ini, maka kemungkinan besar baik itu investor lokal ataupun investor asing juga akan melakukan pembelian lebih banyak lagi untuk saham Telkom. Jadi di level saat ini pun ya saya lihat memang Telkom ini masih cukup menarik apalagi teman-teman yang sudah buy on weakness ya guys ya. Sekitar 2.700 ya sampai 2.800-an. Di level saat ini kalau misal kita lihat guys dari level bottomingnya ya di 2740 ya. Nah, ini teman-teman sudah cuan sekitar 13,8%. Tapi masih sangat layak untuk teman-teman hold ya guys ya dengan potensial upside yang jauh lebih tinggi ketika teman-teman masih hold ya di level bawah. Akan ada potensial upside sampai 4.200 itu sekitar 54%-an. Sedangkan untuk teman-teman yang belinya di level saat ini potensial upside-nya sekitar 35% guys untuk saham Telkom hingga naik kembali ke 4.200-an guys ya. Tapi tentunya untuk naik ke level tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk buy and hold saham Telkom untuk investasi jangka menengah, Telkom ini masih cukup menarik ya guys ya dengan potensi dividen yield 4,8 sampai 6,5%-an. Kembali lagi di disclaimer on. Nah, ini untuk saham yang pertama. Untuk saham yang kedua ada saham Jasa Marga yaitu JSMR ya guys ya. Untuk Jasa Marga di hari Jumat lalu ada kenaikan 0,61% di level Rp4.930 per saham. Namun kita melihat harga sahamnya juga ini sempat turun dan menyentuh level supportnya. Jadi untuk Jasa Marga di tanggal 13 September lalu ya hari Jumat ternyata juga ada akumulasi yang cukup besar guys ya dari beberapa investor asing. Dari LG 9,5 miliar ya guys ya. Jadi ini cukup menarik untuk Jasa Marga dan kalau misalkan kita lihat ya guys ya labanya di kuartal 2 secara fundamental juga masih cukup menarik di mana laba Q2-nya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 651 miliar menjadi 1,7 triliunan. Secara valuasi juga masih menarik ya, PR-nya di angka 7 kali dengan PBV 1,19 kali. Dan untuk net profit margin 25%, sedangkan dari sisi dividen yield 0,77%. Jadi Jasa Marga ini sebenarnya saham yang kurang cocok ya untuk dividen investing. Tapi ketika teman-teman mencari capital gain, maka akan ada potensial upside dan potensi keuntungan dari capital gain yang bisa teman-teman dapatkan. Dan untuk Jasa Marga dari sisi return on equity 26,58% menunjukkan secara fundamental sebenarnya Jasa Marga ini saham yang cukup menarik guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan pun ya seperti yang tadi saya katakan di mana Jasa Marga sempat menyentuh level supportnya kembali di area 4.770-an. Jadi Jasa Marga ya jika kembali terapresiasi harga sahamnya dan kembali diakumulasi, kalau misal kita lihat ya akumulasi yang terjadi itu ketika Jasa Marga turun di 6 September 2024 ya sampai dengan 12 September 2024 ini foreign flow-nya sangat bagus guys ya dan menarik dan berpotensi akan ada bullish reversal kembali di Jasa Marga karena kita melihat juga sahamnya di sekitar 4.700 sampai 4.800-an ini berada di zona oversold atau jenuh jual ya guys ya. Jadi meskipun Jasa Marga ini kurang cocok ya untuk dividen investing, namun dari sisi kenaikan harga saham ya teman-teman bisa generate ya guys ya potensial upside-nya hingga 15%-an ya untuk Jasa Marga. Ini pun belum terhitung ya jika Jasa Marga naik lebih tinggi lagi akibat pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed yang mana kita berharap The Fed cut rates itu akan menjadi sentimen positif ya di bulan September ini. Dan kalau misalkan bear marketnya itu geser ya guys ya ke bulan Oktober atau November menjelang window dressing ya kita pun tidak masalah gitu ya. Yang penting inflow yang terjadi di market itu menunjukkan adanya korelasi ya guys ya terhadap kenaikan IHSG dan juga kenaikan saham-saham big caps ya. Jadi memang kita tidak bisa memukul rata sebuah kejadian ya. Kalau misalkan memang kita lihat di bulan September biasanya turun, lalu kita melihat juga setiap pemangkasan suku bunga juga biasanya ya market saham juga bisa turun ya guys ya. Tapi sebenarnya tidak bisa kita generalisir.
itu hanya sebagai referensi saja ya, sebagai referensi bahwa ada potensi penurunan. Tapi jika ini menjadi sentimen positif, tentu saja saham bisa naik ya guys ya, seperti itu. Dan kita harapkan saham-saham yang kita pegang juga bisa naik kembali. Selanjutnya untuk saham yang ketiga ya, kita akan bahas juga saham GGRM ya guys ya. Meskipun GGRM ini bisa saya katakan tidak cocok ya untuk investasi jangka panjang, tapi untuk mencari technical rebound, mencari capital gain, saya rasa ini cukup potensial ya guys ya. Jadi untuk GGRM ini hanya untuk jangka pendek dan jangka menengah saja, bukan dividend investing, bukan untuk investasi jangka panjang ya. Karena secara fundamental GGRM dari sisi laba bersih juga anjlok dan masih terbebani ya oleh beban cukai dan persaingan di sektor rokok. Maka dari itu, GGRM mengambil langkah untuk diversifikasi bisnis ke sektor pembangunan jalan tol dan juga ke bandara. Jadi untuk GGRM ya masih close di harga yang sama di Rp16.000 per saham, dan kita melihat tanggal 13 September kemarin ya, hari Jumat, itu ada akumulasi ya guys ya dari beberapa investor asing, dan ini cukup menarik ya. Kita melihat adanya potensi GGRM ini bisa naik kembali ya, meskipun secara fundamental kembali lagi saya tekankan ini saham yang tidak bagus untuk investasi jangka panjang gitu ya. Dan di tahun 2024 juga absen tidak bagi dividen ya. Alasannya itu sederhana, karena GGRM pastinya membutuhkan dana yang besar untuk membangun bisnisnya ya, untuk mendiversifikasi bisnisnya, membangun jalan tol dan juga bandara tersebut ya guys ya. Dan untuk pembangunan jalan tol dan bandara tersebut juga pastinya membutuhkan dana untuk memaintain gitu ya. Dan kita melihat memang untuk semester 1 2024 tepatnya di Q1 dan Q2 laba bersihnya memang anjlok sangat dalam. Dari 1,9 triliun turun menjadi 596 miliar ya guys ya secara year on year pada kuartal 1, dan kuartal 2 itu turun dari 1,3 triliun menjadi 330 miliar secara year on year-nya pada kuartal 2. Seperti itu ya. Kembali lagi disclaimer on, GGRM ini ya hanya untuk mencari technical rebound saja. Nah, jadi upside sementara itu sampai di resisten terdekatnya di 18.200-an. Jadi dari level saat ini di 16 ribuan ya ada potensial upside hingga 13%-an ya guys ya untuk jangka pendeknya gitu ya. Kalau misalkan lanjut uptrend karena investor asing mencari likuiditas yang besar gitu ya, misalkan masuk ke GGRM ya, teman-teman silahkan buy and hold ya guys ya, sampai nanti misalkan ada patah tren ya atau sudah mulai sideways di atas ya dan tidak berhasil untuk naik lagi, silahkan teman-teman segera melakukan take profit ya. Kembali lagi ini bukan saham yang bagus ya untuk dividend investing maupun long investing, hanya untuk cari capital gain saja dari technical rebound-nya. Selanjutnya saham yang menarik adalah Astra International guys ya. Saham big caps yang satu ini di hari Jumat lalu itu naik 1% di level 5.075 per saham, dan kita melihat untuk Astra International juga ada inflow yang positif dan terakumulasi cukup besar guys ya pada hari Jumat kemarin. Itu dari IF, RXBK dan juga TP ya. Jadi untuk Astra International juga sebenarnya sempat terkena net sell ya. Namun ketika berbalik akumulasi maka kita mulai melirik kembali, dan Astra International ini cukup potensial. Di mana laba bersihnya juga secara kuartalan ya mulai mengalami perbaikan kinerja. Di kuartal 1 sekitar 7,4 triliun, naik pada kuartal 2 menjadi 8,3 triliun. Secara valuasi juga menarik guys ya, dan kita melihat dari NPM-nya juga cukup tinggi di angka 10% dengan potensi ya pembagian dividen dengan yield itu hingga 10,23% ya untuk pembagian dividen di 14 Mei 2024. Ini belum pembagian dividen interim ya yang akan dibagikan biasanya di bulan Oktober mendatang. Lalu untuk return on equity di angka 16,18%. Jadi secara fundamental saham Astra International ini sebenarnya juga masih cukup menarik ya untuk kita lirik. Jadi untuk Astra International di level saat ini potensi dividen yield-nya bisa tembus 9,5 sampai 13,6%-an. Apalagi teman-teman yang berhasil untuk buy on weakness ya, berani beli di harga bawah saham Astra International, tentunya sudah cuan juga dan sedang ada floating profit ya guys ya di Astra International. Nah, jika teman-teman berani untuk beli ASI di level bottomingnya ya di 4290, maka teman-teman di level saat ini sudah cuan 18%-an gitu ya. Upside-nya juga masih cukup tinggi, jadi Astra International ini untuk invest jangka panjang, untuk dividend investing sebenarnya masih sangat menarik.
Dan untuk ASII ya guys ya, kita melihat juga berhasil bertahan di atas moving average-nya dan ada potensi diakumulasi kembali karena pastinya investor asing dengan dana besar akan mencari saham-saham dengan likuiditas tinggi. Salah satunya adalah Astra International. Untuk teman-teman yang masih floating loss di ASI ya guys ya, masih minus ya, teman-teman jangan berkecil hati. Silakan lakukan averaging down dan melakukan evaluasi ya guys ya, agar supaya teman-teman tidak terbiasa beli saham di harga berapapun itu di harga tinggi ya guys ya. Jadi biasakan beli saham bagus itu di harga bawah ya ketika terjadi bullish reversal, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Selanjutnya kita akan bahas saham INDF ya guys ya, sebagai contoh ke teman-teman bahwa saham big caps ini juga bisa naik tinggi. Nah, jadi untuk INDF di hari Jumat lalu itu ada koreksi 0,70% di level 7.100, namun ternyata masih ada akumulasi yang cukup besar guys ya dari mayoritas investor asing. Jadi untuk INDF ya kita melihat meskipun labanya turun ya guys ya, lebih kalau misalkan kita bandingkan ya dengan beberapa saham big cap seperti Telkom dan Astra International, tentu saja INDF ini mengalami penurunan laba bersih yang jauh lebih rendah dibandingkan dua saham big caps tadi, Astra International dan juga Telkom, gitu ya. Jadi meskipun laba bersihnya turun, tapi ketika terkena inflow yang positif, maka INDF ini juga bisa naik lagi guys ya. Dari level 5.000-an ke level 7.100-an dan mulai mendekati area peaknya atau mulai mendekati area pucuknya. Nah, secara teknikal kita pun melihat ya bahwa INDF ya ketika dia itu mengalami koreksi ya guys ya di area supportnya, maka INDF ini tercatat oversold atau jenuh jual. Jadi sebaiknya kita beli saham bagus itu ketika oversold sebenarnya, ketika jenuh jual. Dan ketika misalkan sideways pun ya guys ya, misalkan kita cuan ya dari 5.800-an misalkan ya, dari 5.800, 5.900 ya kita beli di area oversold-nya, dan ketika naik kita misalkan cuan ya guys ya sekitar 5%, tapi tiba-tiba turun lagi ya teman-teman, nggak masalah ya selama sahamnya bagus dan tidak ada sentimen negatif yang memberatkan. Ya udah teman-teman hold, dan ketika ada potensi bullish reversal di mana INDF ini berhasil ya guys ya breakout di MA 150-nya, maka di area ini pasti akan banyak investor yang membeli saham INDF gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang buy on weakness, memang resikonya adalah teman-teman itu harus bersabar ya guys ya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan untuk investor yang biasanya itu bereaksi ya ketika dia berhasil breakout, ya either itu buy on breakout di MA 50 ya, ataupun buy on breakout di MA 150, maka investor yang melakukan trend following pun ini sudah cuan 13%. Nah, ini sebagai contoh saja guys ya, saham big caps yang secara laba bersihnya itu koreksi ya lebih dalam dibandingkan Astra International dan juga Telkom, sahamnya bisa naik lagi gitu guys ya. Apalagi saham Telkom dan juga Astra International ketika terkena inflow yang besar, tentu saja juga potensi kenaikannya cukup menarik ya guys ya. Nah, jadi apakah teman-teman ya investor yang bottom fishing, yang beli di harga bawah ya guys ya, yang buy on weakness, beli di support, atau termasuk salah satu investor yang mencari tanda-tanda bullish reversal dan buy on breakout ya guys ya, beli ketika memang ada konfirmasi sahamnya terakumulasi secara besar-besaran dan juga bisa naik lagi gitu ya. Nah, kembali lagi itu tergantung preferensi dan juga strateginya masing-masing dalam berinvestasi saham. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya guys ya, dan kita melihat memang saham-saham ini cukup menarik ya, meskipun ada beberapa saham yang tidak bagus ya untuk invest jangka panjang. Oke guys.